Untuk orang yang berzodiak Libra itu biasanya kan penuh dengan pertimbangan, ya, perlu dengan persepsi, perlu dengan suatu hal-hal yang eh, ingin mendapatkan suatu hasil yang baik ya. Bisa dibilang balance ya. Ya, jangan sampai pengeluaran lebih besar-besar daripada tiang. Ibaratnya seperti itu peribahasanya untuk orang berzodiak Libra ya. Biasanya untuk orang zodiak Libra tuh biasanya dia sangat fantastik sekali. Kenapa? Dalam segala sesuatu hal, dia pasti tidak ingin mengalami suatu banyak kerugian ataupun mendapatkan suatu hal-hal yang dan datangnya suatu masalah menimpa dia ya. Biasanya untuk orang yang berzodiak Libra tuh biasanya selalu menempuh jalan kehidupan yang benar-benar teratur, telaten ya, sehingga memang semuanya sudah diatur dengan baik ya. Nah, jadi di sini apakah sesuatu sifat ya, karakternya itu, ciri-cirinya itu dengan wataknya itu apakah bisa terpengaruh dengan situasi kondisinya itu di bulan Desember ya? Apakah memang untuk orang yang uh, berzodiak Libra ini bisa mendatangkan suatu hal yang baik ataupun keuntungan dalam kehidupan dia? Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya Tuhan menyertai kita dengan suatu berkat yang baik, yang sangat luar biasa kepada kita semua. Supaya kita selalu dihadapkan hal-hal masalah positif, hal-hal yang baik, ya, selalu membuat kehidupan kita menjadi lebih berarti ke depannya. Sisi positif, kehidupan, hoki, rezeki, dewa penolong selalu mendatangkan kepada kita semua supaya kita selalu menggapai dan mencapai itu semuanya dengan baik. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru setiap harinya seperti biasanya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu mencurahkan hati dan pikiran Anda, jiwa Anda kepada saya di dalam video ramalan channel YouTube saya ini. Supaya saya bisa mengambil suatu aura positif yang bisa saya ambil dari Anda semua. Jadi di sini teman-teman, saya akan menerawang dulu terlebih dahulu sambil Anda mencurahkan hati dan pikiran Anda kepada saya ya. Saya akan menerawang untuk orang yang berzodiak Libra di bulan 12 selama 1 bulan ke depan. Nah, teman-teman di sini untuk orang berzodiak Libra di bulan 12 ini terlalu banyak pengeluaran ya di bulan Desember. Sangat susah untuk bisa balance ya, karena memang di sini lebih besar pasar daripada tiang. Jadi dengan watak dan ciri khas Anda itu memang zodiak Libra sangat kewalahan ya di bulan Desember. Tapi sebelum masuk di bulan Desember, di bulan 11 memang sangat susah untuk bisa dijalankan ya. Sudah kelihatan nampak ya, kelihatan sangat susah sekali untuk bisa seimbangkan kembali ke pengeluaran Anda ya. Karena di sini kalau saya lihat sih masih ada 75 sampai 82% ya. Itu masih mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, jadi di sini Anda memang cukup frustasi dan stres ya menghadapi suatu masalah keuangan ini. Sehingga tidak ada penambahan modal, selalu tertimpa kesialan dan kemalangan, belum apa-apa lagi sudah mendapatkan kerugian. Nah, jadi sisi positif nih yang bisa saya ambil, Anda uh, harusnya pencerahan aura. Terus yang kedua, hati dan pikiran jiwa Anda itu tertutupi suatu hal yang baik ya. Karena di sini kalau saya lihat sih tertutupi oleh black magic ya. Aura-aura black magic yang selalu membuat Anda tuh sangat susah untuk berkembang kembali. Nah, jadi di sini teman-teman usahakanlah Anda berhubungan baik dengan lingkungan sekitar Anda, bersikap terbuka dan bersikap positif, karena suatu hal yang baik pasti akan datang menghampiri Anda dengan suatu hal yang baik. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat tetaplah bersiteguh melakukan hal yang baik jika itu menguntungkan kepada Anda. Jika tidak, Anda tidak perlu menjalankannya ya.
Oke, di sini teman-teman aura positif sudah saya kasih tahu. Jadi di sini saya akan melanjutkan lagi dengan sisi meramal kartu remi. Dari sisi A dan sisi B, keputusannya bagaimana? Nanti saya akan menceritakan situasi kondisinya bagaimana di bulan Desember. Jadi di sini sisi kiri dan sisi kanan, ini adalah jalan keputusan yang bisa Anda ambil. Jika Anda ingin mengambil A, silakan. Anda ingin mengambil sisi B, silakan. Ataupun Anda tidak ingin mengambil kedua-duanya, tapi Anda mengambil sisi di antaranya juga boleh ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail keputusan yang Anda ambil, apakah cocok atau sesuai dengan situasi kondisi di bulan Desember ya. Oke, di sini saya akan meramal kartu remi ditandai dengan lonceng berbunyi. Di sini ya teman-teman, saya akan mengambil dari sisi kartu kiri yang nomor 1 ya. Nah, teman-teman, situasi kondisinya itu sudah saya buka kembali. Untuk orang yang berzodiak Libra ini memang banyak bersabar ya, karena memang banyak butuh perhatian. Di sini di bulan Desember belum bisa mendapatkan dewa penolong. Terus banyak dilanda kegelisahan, kegundahan ya, kekecewaan hati ya di sini di bulan Desember. Banyak mendapatkan 80% sisi tidak baiknya, sisi gelapnya ya. Jadi perlu pencerahan aura supaya Anda kembali normal, bisa menjalankan kembali bisnis Anda, ya mengelola keuangan Anda dengan baik. Karena di sini kalau sudah ditutupi, dihampiri aura black magic, apapun semua tidak bisa dikerjakan dengan baik. Anda selalu digagalkan, Anda selalu diberikan suatu hal yang tidak baik. Ya, sebenarnya Tuhan memberikan berkat Anda di bulan Desember, cumannya ada sesuatu hal yang menghalang-halangi Anda dari aura black magic sehingga Anda sangat terpuruk dan tidak bisa keluar dari suatu masalah ini ya. Sebenarnya sih memang bukan hanya dari 1 bulan di bulan November, tapi udah cukup lama, lebih kurang 5 bulanan ya kalau saya lihat di sini. Sehingga memang Anda membutuhkan pertolongan, petunjuk ya bagaimana supaya Anda bisa menyelesaikan masalah ini. Di sini satu, Anda kurang berdoa ya, kurang berpengharapan kepada Tuhan. Jadi di sini banyak yang sebenarnya bisa Anda selesaikan. Cuman di sini satu-satunya Anda harus menyingkirkan aura-aura black magic ya. Karena aura black magic itu sangat kotor sekali, sangat uh, menyukai Anda itu supaya selalu gagal dan tidak bisa mengerjakan sesuatu hal yang baik ya. Apalagi mencapai meraih kesuksesan ataupun hal positif buat Anda. Nah, jadi di sini kalau dari sisi percintaan atau aura zodiak Libra tidak mendapatkan suatu hal positif, hal yang baik. Di sini kalau saya lihat selalu dirundung kekecewaan, kekesalan hati ya, sehingga tidak ada suatu komunikasi yang baik, hubungan yang baik, positif untuk Anda ya. Jadi di sini hubungannya kurang harmonis dan kurang bisa dikerjakan dengan baik. Apapun yang bisa Anda lakukan memang sangat susah. Coba saya akan buka lagi kartu pertama ya. Nah, di sini kartu pertama ini mengatakan bahwa Anda banyak bersabar, tapi Anda bete ya. Anda sangat susah untuk menjalankan semuanya ini ya. Kalau di sini kalau saya lihat sih, saya melihat gambarannya tuh Anda pengennya mengakhiri kehidupan Anda ya. Anda pengennya kurang bisa tercapai dengan hal yang baik ya. Kurang banyak bersabar sehingga Anda memang sampai gila ya, pernah gila sampai Anda frustasi, stres ya dengan masalah ini ya. Tidak ada jalan keluar, tidak bisa menemukan dewa penolong yang membantu Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kedua kartu ini mengatakan bahwa ini adalah orang yang salah satunya ini memberikan Anda aura black magic kepada Anda ya, yang selalu menghantui, menghampiri Anda suatu sisi gelap, selalu membuat Anda tuh hilang dalam suatu rejeki ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa memberikan Anda aura black magic yang menghantui Anda, yang selalu memberikan Anda sisi black magic ya. Black magic itu seperti dukun santet ataupun memberikan Anda kiriman. Ini ada orang yang berkulit sawo matang, tinggi, tegap dan badan berisi ya. Kulit sawo matang ini adalah orang yang benar-benar
membuat Anda tuh jadi jatuh bangun, sangat kesel dan kecewa, marah dengan Anda ya, benci, sehingga Anda dibuat keterpurukan, suatu menderita suatu masalah yang Anda hadapi ya. Nah, jadi di sini ketika kartu ini mengatakan bahwa Anda mendapatkan suatu perhatian ekstra untuk bisa menolong Anda ya. Berikan suatu hal yang baik kepada Anda supaya Anda tidak ditutupi ataupun dihalang-halangi ya. Anda menderita sangat luar biasa sekali ya di sini saya lihat. Teman-teman usahakan Anda mencari saya bisa membantu Anda ya. Memang saya bisa membantu Anda dalam hal suatu pencerahan aura ya. Secepatnya Anda membuka kembali supaya Anda kembali normal. Buanglah semua sisi aura black magic Anda supaya Anda tidak jatuh kembali. Anda bisa segera menyelesaikan dan membuka kembali semua aura yang baik. Jadi di sini teman-teman, banyak aura black magic yang bisa menghantui Anda ataupun membuat Anda sampai gila, akhirnya frustasi dan bunuh diri. Untuk zodiak Libra ini memang sebenarnya sangat telaten sekali, tapi karena memang di aura positifnya itu ditutupi, akhirnya jadilah hancur dan terbengkalai ya. Sehingga apapun ya tidak bisa berpikir positif dan tidak bisa berpikir logika. Akhirnya selalu berpikir negatif dan selalu ingin mengakhiri hidup Anda ya. Jadi di sini zodiak Libra ini kalau saya lihat sih sangat susah untuk ditempuh waktu kehidupan Anda ya. Jadi di sini kehidupan Anda ya Anda harus benar-benar menyelesaikan ataupun meminta maaf lah kepada orang ini ya. Karena memang orang berkulit sawo matang ini sangat hancur, sangat membenci Anda ya. Sehingga mungkin di sini juga kalau saya lihat ada karma kehidupannya masa lampau ya. Jadi di sini dia mengerjai Anda dengan sangat cukup lumayan hebat ya. Jadi di sini teman-teman saya akan membuka lagi. Jika Anda memang ingin mengambil keputusan ini, pesannya apa? Nah, jadi teman-teman, pesan ini mengatakan bahwa Anda harus banyak bersabar dengan orang ini. Jika memang Anda sudah tahu orang berkulit sawo matang, ya, dicampur dengan orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, Anda harus hati-hati, jangan sampai Anda berbicara kasar lagi dengan mereka ya. Usahakan Anda berbicara lebih baik dengan mereka. Jika memang Anda sudah tahu orangnya, Anda bersikap baik dengan mereka. Kalau bisa Anda meminta maaf kepada mereka ya, dengan cara halus ya. Meminta maaf itu kan berarti bukan hanya kita misalnya langsung bilang saya meminta maaf ya, bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi kita bisa lebih sadar diri, kita berbicara dengan mereka harus lebih tenang, lebih halus ya. Kita meminta maaf itu terkadang orang kan sangat susah ya untuk mengucapkannya. Jadi kita meminta maaf itu dengan cara kita berbicara baik-baik dengan mereka, ya berkata halus, sopan dan selalu menguji-nguji mereka ya. Jadi di sini bisa dibilang kita hilaf dalam kita berbicara ya. Terkadang kita sebagai manusia juga sangat sombong sekali. Jadi akhirnya kita ditutupi, dikerjai, dan itulah menjadi suatu masalah, ujian dan cobaan dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi di sini teman-teman, apakah pesan yang terakhir jika Anda benar-benar ingin mengambil ataupun salah jalan keputusan ini ya. Nah, jadi di sini Anda tidak akan mendapatkan suatu keberhasilan, apalagi kata janji ya. Di sini juga akan Anda mendapatkan suatu frustasi dan stres, dan Anda akan jatuh sakit ya. Anda akan jatuh sakit, akhirnya Anda mengalami kerugian yang sangat cukup besar ya. Resiko ada di tangan Anda kurang bisa menghandle semua keuangan Anda, akhirnya Anda terpuruk dalam suatu hal yang sangat sulit sekali dan akhirnya Anda bangkrut. Oke, di sini teman-teman, hasil keputusan pertama sudah selesai. Saya akan membuka hasil keputusan yang kedua ya. Nah, teman-teman di sini situasi kondisinya tuh hampir sama. Cuman di sini satu sisinya Anda sangat susah untuk meraih suatu hal yang baik ya. Sebenarnya di bulan Desember ini bisa mendapatkan suatu hal yang baik, positif. Cuman ya karena inilah satu-satunya aura black magic yang selalu menghalangi Anda, sehingga Anda sangat susah untuk bisa maju ke depan dan berkembang ya.
Di sini kalau saya lihat ada beberapa orang yang sangat sirik kepada Anda, yang tidak suka dengan keberhasilan Anda ya, sehingga sampai sekarang ini Anda dibuat jatuh bangun, sehingga Anda jadi jatuh bangun dan jadi bangkrut ya. Atau enggak Anda menderita sulit untuk menghadapi suatu masalah di masa-masa sulit seperti sekarang ini ya. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat Anda jangan tanamkan kebencian, banyaklah berdoa, menenangkan hati Anda, carilah saya untuk pencerahan aura supaya bisa membantu Anda lebih kembali normal dan positif. Jadi teman-teman di sini di bulan Desember ini Anda banyak mengalami hal kerugian, ya. Di sini teman-teman, jadi di sini teman-teman kalau bisa, kalau saya lihat ya, Anda harus lebih banyak bersabar lagi ya, jangan terlalu banyak bersedih. Berpengharapan yang tinggi, banyak berdoa dan sembahyang supaya Anda lebih mendekatkan diri supaya Tuhan bisa membantu Anda suatu keterpurukan ini ya. Di sini kalau saya lihat Anda banyak melakukan kata janji dengan orang ini ya. Tapi di sini tidak bisa mendapatkan suatu hal kepastian yang baik ya. Coba saya akan lihat dulu ketiga kartu situ ya. Jika Anda mengambil kartu kedua keputusan ini, suatu hal yang baik, suatu mendapatkan suatu rezeki, sangat susah didapat ya, karena tiga kartu ini mendapatkan suatu mengatakan bahwa Anda tidak mendapatkan suatu hal yang positif yang baik. Anda sangat susah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi ketiga kartu ini mengatakan bahwa Anda nihil ya untuk mendapatkan itu semua. Nah, jadi kartu kedua ini mengatakan bahwa Anda tidak akan mendapatkan dewa penolong, tapi Anda hadapilah masalah ini dengan orang itu yang seperti saya katakan tadi, karena memang itu adalah hutang karma di kedepan masa lampau ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda harus lebih banyak bersabar, ekstra perhatian supaya Anda dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Karena di sini kehidupan Anda yang Anda jalankan benar-benar mendapatkan suatu masa-masa sulit yang susah untuk mendapatkan suatu jalan keluar ya. Nah, tiga kartu ini mengatakan bahwa Anda banyak bersabar ya, karena memang orang ini yang selalu menutupi Anda ya. Tadi kan ada orang yang berkulit sawo matang, di sini juga ada orang yang menutupi Anda, orang yang berkulit kuning langsat, tinggi, tegap ya, berwibawa, badannya berisi ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar kecewa dengan Anda ya, ingin bermaksud supaya menjatuhkan nama baik Anda dan membuat Anda tuh miskin, harta terkuras habis, akhirnya Anda jatuh bangun dan bangkrut. Nah, teman-teman di sini seperti saya akan katakan tadi, keputusan A dan keputusan B tidak mendapatkan suatu titik temu ya. Jadi di sini satu-satunya Anda lakukanlah pencerahan aura, karena memang di sini black magic sangat kuat sekali yang menghalangi Anda. Setidaknya Anda harus lepaskan black magic Anda kembali normal supaya saya bisa membuat Anda tuh jadi lebih membaik ya. Jadi di sini pesannya apa jika Anda benar-benar ingin mengambil keputusan ini. Nah, jadi di sini teman-teman pesannya ini mengatakan bahwa buanglah semua rasa sikap hal yang tidak baik, hal yang negatif. Kembalilah Anda berusaha bersikap positif ya, banyak berdoa, meminta petunjuk, karena nanti sebentar lagi kalau saya lihat sih memang pencerahan aura terbuka kembali, nanti Anda akan mendapatkan suatu dewa penolong ya, walaupun memang sangat tipis sekali ya. Nah, jadi di sini saya akan buka lagi 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda tidak perlu banyak frustasi dan stres, banyak amarah, karena memang nanti di sini suatu hal yang baik pasti akan datang kepada Anda ya. Cuman Anda lebih banyak bersabar, mungkin di bulan 1 tahun depan Anda baru bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, sisi kartu keputusan A dan keputusan B tidak mendapatkan jalan titik temu, satu-satunya Anda harus mencapai titik temu itu yaitu pencerahan aura, buka kembali normal, buka kembali aura positif Anda supaya Anda bisa menggapai itu semuanya seperti biasanya. Karena di sini Anda ditutupi aura black magic yang sangat kuat, yang selalu membuat Anda itu tidak berdaya ya. Oke, di sini teman-teman hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi jika perlu ya. Saya akan membantu Anda semampu saya. Nah, jadi teman-teman di sini juga saya akan
memberikan informasi ramalan terbaik buat Anda supaya Anda dapat melakukan apa yang Anda lakukan, Anda yang bisa Anda kerjakan ya. Di kehidupan di bulan Desember ini bisa Anda mendapatkan suatu hal baik, hal yang positif, karena memang itulah yang terbaik. Jangan selalu berpikir yang negatif, karena itu akan merusak diri Anda dan kehidupan tidak membaik. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.